nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Hari ini kita mengucap syukur karena kasih Tuhan kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, dan hari ini juga kita melaksanakan ibadah walaupun hanya di rumah aja. Untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Musik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi napas kehidupan dan kesehatan untuk kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu. Dan berkati juga teman-teman. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah beri kami semua kesehatan. Haleluya, amin. Terima kasih untuk adik sekolah minggu yang sudah membuka doa pembukaan kita. Nah, kita mau nyapa adik-adik dulu nih, kakak-kakak, abang-abang. Oke. Kalau kakak bilang, apa kabarnya hari ini? Kalian jawab, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi kak, supaya lebih semangat lagi kak. Ayo ya, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, karena adik-adik udah luar biasa kabarnya, nah kita mau bangkit berdiri nih, kita mau semangat, kita mau nyanyi lagu. Nah, kalau kakak bilang Laskar Kristus, kalian harus jawab siap, oke? Ayo kak, dibantu bang. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Sekali lagi kak, kayaknya kak supaya
semangat lagi nih Kak. Ayo, 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Oke, kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah. Musik. Jangan lupa gerakannya adik-adik. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kaya kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, untuk ayat hafalan silakan adik sekolah minggu. Hafalan Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Terima kasih adik sekolah minggu untuk ayat hafalannya. Sebentar lagi kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik harus siapkan hati. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Katika. Nah, adik-adik siapkan Alkitab adik-adik, hati dan pikiran adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Musik. Ku
kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan pada pagi hari ini, walaupun kami masih ibadah di rumah saja. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati adik-adik Tuhan, biarkanlah adik-adik bisa duduk tenang Tuhan, sehingga mereka bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan juga boleh berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Nah, terima kasih kakak GC sama kakak Nova. Nah adik-adik, hari ini kakak Tika akan cerita tentang seseorang diri yang menampakkan dirinya lagi. Tahu gak siapa adik-adik? Kalau mau tahu, kita buka yuk di Yohanes 21 ayatnya yang ke-1 sampai ke-14. Ayo dibuka Alkitabnya. Bukanya di Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai ke-14. Sudah adik-adik? Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin? Amin. Nah, adik-adik, jadi udah tahu kan siapa yang menampakkan dirinya? Siapa yo? Ya itu benar. Yang menampakkan dirinya yaitu Tuhan Yesus. Jadi pada malam hari di pantai Danau Tiberias, murid-murid Tuhan Yesus itu mau menangkap ikan. Si Simon Petrus bilang ke murid-murid yang lain, "Aku mau menangkap ikan." Nah, terus si murid-muridnya bilang, mereka ikut katanya, "Aku ikut," kata murid-murid Tuhan Yesus. Dan akhirnya pada malam hari itu mereka semua murid-murid Tuhan Yesus pergi menangkap ikan. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi pada malam itu? Nah, ini dia si Petrus. Tapi malam itu mereka tidak berhasil mendapatkan ikan seekor pun. Jalan mereka itu kosong. Nah, sampai pada tiba siang hari. Pada siang hari mereka masih menangkap ikan. Mereka masih ada di antara danau. Pada siang hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Tuhan Yesus memperhatikan murid-muridnya itu yang sedang lagi mencari ikan. Tetapi murid-muridnya itu tidak tahu kalau ternyata Tuhan itu memperhatikan mereka dari jauh. Dan akhirnya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang, "Apakah kalian mempunyai lauk pauk?" Kata Tuhan Yesus. Akhirnya murid-muridnya bilang, "Tidak."
kami tidak punya, kata murid-muridnya kan. Nah setelah itu ini dia gambarnya. Pas murid-muridnya jawab, tidak ada katanya gitu kan. Nah setelah itu Tuhan Yesus bilang katanya, kata Tuhan Yesus, tebarlah jala di sebelah kanan perahumu. Dan ketika mereka menebar jala, adik-adik tahu apa yang terjadi? Lihatlah, jala mereka penuh dengan ikan yang besar-besar dan jumlahnya sangat banyak sekali. Keren kan adik-adik? Tiba-tiba mereka bisa dapat ikan yang banyak banget. Dan akhirnya setelah mereka sudah menjala ikannya, sudah menarik ikan dari danau itu, adik-adik, salah satu murid Tuhan Yesus bilang katanya, itu Yesus, kata murid-muridnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Simon Petrus langsung pakai bajunya, dia langsung loncat ke danau. Karena apa? Karena dia saking ingin bertemu sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya si Petrus ini terjun, dia langsung ke danau pakai baju. Setelah itu setelah itu dan akhirnya apa? Setelah itu, nah Tuhan Yesus ketika mereka sudah nyampe di daratan, si Petrus udah menghela jalannya, ikan-ikan ada taruh di daratan. Ikannya tahu gak berapa jumlahnya adik-adik? 153 ekor. Wow, banyak sekali kan adik-adik ikannya. Setelah mereka menaruh ikannya itu, Tuhan Yesus bilang, ya udah ambillah ikannya, kata Tuhan Yesus. Padahal di situ Tuhan Yesus telah menyediakan ikan dan roti yang sudah Tuhan Yesus siapkan untuk diberikan kepada murid-muridnya. Nih, lihat di gambarnya adik-adik. Udah ada rotinya, udah ada ikannya. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya makan roti dan ikan. Nih gambarnya nih adik-adik. Mereka lagi duduk bareng-bareng. Dan ketika mereka lagi bersama-sama, tidak ada satupun murid Tuhan Yesus yang bertanya, siapakah engkau? Karena apa? Karena murid-murid Tuhan Yesus percaya kalau ternyata itu Tuhan Yesus. Dan itulah Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk ketiga kalinya di depan murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi tema kita minggu ini adalah Tuhan menyediakan. Dari cerita kita minggu ini kita bisa belajar adik-adik. Belajar dari apa? Belajar dari Petrus dan murid-murid yang lain. Kalau ternyata Tuhan Yesus itu tahu loh setiap kebutuhan murid-muridnya. Padahal mereka udah sempat khawatir tuh kalau misalkan Tuhan Yesus nggak ada, jadi mereka nggak bisa nangkap ikan, mereka nggak bisa nangkap ikan. Dan ternyata apa? Tuhan Yesus memperhatikan muridnya dari jauh. Tuhan Yesus memperhatikan dari mereka dari jauh. Dan akhirnya Tuhan Yesus menghampiri mereka. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus membantu mereka. Tuhan Yesus menyediakan setiap apapun keperluan mereka. Contohnya kayak mereka belum makan, Tuhan Yesus menyediakan apa? Roti dan ikan. Bukan murid-muridnya Tuhan Yesus doang, tapi kita pun juga sama loh adik-adik. Tuhan Yesus juga memperhatikan kita. Tuhan Yesus juga menyediakan setiap kebutuhan kita. Contohnya kayak kebutuhan kakak Tika. Kakak Tika butuh makan. Nah, Tuhan Yesus menyediakan lewat siapa? Lewat papa mama. Sama kayak adik-adik. Adik-adik butuh makanan. Nah, tapi Tuhan Yesus itu tidak memberikan langsung twing kayak gitu, bukan adik-adik. Tapi Tuhan Yesus menyediakan lewat papa dan mama. Papa mama dikasih kerjaan, papa mama punya uang, dan akhirnya papa mama bisa memberikan kita makanan. Selain itu Tuhan Yesus juga tahu kita butuh sekolah, kita butuh belajar, kita butuh pergi jalan-jalan. Tuhan Yesus tahu setiap kebutuhan kita. Benar kan adik-adik? Nah, jadi adik-adik harus percaya ya kalau ternyata Tuhan Yesus itu selalu tahu loh apa kebutuhan kita. Tuhan Yesus itu tahu loh Tuhan Yesus itu selalu menyediakan apapun keperluan kita anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah pada hari ini. Tuhan, kami telah belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyediakan. Kami percaya Tuhan Yesus itu tahu setiap kebutuhan kami. Tuhan Yesus selalu menyediakan apapun yang menjadi keperluan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya terhadap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Tuhan, Kekal untuk selama-lamanya. Di
Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur ya. Amin. Silakan kakak. Terima kasih Kak Tika untuk khotbahnya. Adik-adik harus selalu ingat apa yang disampaikan oleh Kak Tika, bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, bahwa Tuhan sangat baik. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Allah itu baik. Musik. kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan Yesus pada kami, hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan, kami sudah selesai ibadah kami, dan kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami, guru sekolah kami, gereja, majelis, dan negara kami. Tuhan berkati kami semua Tuhan, pulihkan juga negara kami agar kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan aktivitas yang dibawakan oleh Kanova. Silakan Kanova. Waktunya aktivitas. Yeay! Jadi, aktivitasnya karena tema kita ini Tuhan menyediakan untuk anak kelas kecil cari kata Tuhan menyediakan. Nah, di sini ya. Contohnya seperti ini. Tuhan menyediakan. Oke? Kalau adik-adik belum bisa nyari, belum bisa menemukan Tuhan menyediakan, minta tolong ke papa mamanya untuk membantu adik-adik. Nah, untuk kelas besar, aktivitasnya itu melengkapi ayat hafalan untuk tanggal 9 Mei 2021. Nah, ayat hafalannya di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala titik-titik menurut titik-titik dan titik-titik dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik jawab dulu di sini di bawahnya, lalu adik-adik cari. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, kalau udah selesai mengerjakannya, jangan lupa dikumpulin di WhatsApp grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Bisa juga tag ke kakak-kakaknya di Facebook ya. Nah, kita mau melihat aktivitas minggu lalu. Silakan.
ditampilkan ini, adik-adik kirim aja ke WhatsApp grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok, dan bisa juga kirim ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok, dan bisa juga tag ke kakak-kakaknya ya. Nah, kakak tidak lupa mengingatkan kalian harus mematuhi